Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-146. Di bulan Ramadan ini ada seorang mengusulkan untuk membahas tentang khataman Al-Quran. Di mana kita melihat di sekitar kita, banyak di antara kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran itu berkali-kali di dalam bulan suci yang penuh dengan kemuliaan ini. Dia mempertanyakan apakah memang kita ini harus menghatamkan Al-Quran berkali-kali di dalam bulan Ramadan itu. Dan yang menarik, kemudian kawan saya yang mempertanyakan lewat chat pribadi ini, dia menyertakan sebuah informasi dari romaiso.com yang menggambarkan ulama-ulama di zaman dahulu itu memang menghatamkan Al-Quran berkali-kali di dalam bulan Ramadan. Misalnya di sana disebutkan salah seorang ulama di zaman tabi'in, Al-Aswad bin Yazid. Digambarkan di sana di bulan Ramadan, sang ulama ini menghatamkan Al-Quran setiap 2 hari sekali atau 2 malam sekali. Sehingga kalau digambarkan sepanjang Ramadan bisa menghatamkan 30 kali, ya 30 juz itu. Yang kedua juga dicontohkan ada seorang ulama dari zaman tabi'in bernama Qatadah bin Da'amah. Yang biasanya sang ulama ini di hari-hari biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Tetapi di bulan Ramadan khusus menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Bahkan di hari akhir-akhir Ramadan, di 10 hari yang terakhir, menghatamkan Al-Quran setiap hari. Setiap malam khatam 30 juz. Ditambahkan lagi contohnya di dalam sumber yang sama itu. Bahwa Imam Syafi'i, ya salah seorang imam dari mazhab, ya mazhab Syafi'i, itu bahkan menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam setiap bulan Ramadan. Oke sahabat sekalian, pada kenyataannya memang selama bulan Ramadan ini kita melihat banyak saudara-saudara kita yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran itu. Meskipun tidak sebanyak yang digambarkan oleh atau dilakukan oleh para ulama di zaman itu menurut sumber tersebut. Ada yang menghatamkan 2 kali, ada yang menghatamkan 3 kali di dalam bulan Ramadan. Seorang kawan saya menghatamkan 2 kali, atau ada yang 3 kali. Kemudian saya tanya, bagaimana caranya Anda bisa menghatamkan secepat itu? Maka kata dia, dicontohkan bagaimana caranya untuk menghatamkan Al-Quran itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia mengatakan, ya tentu saja bacanya harus cepat. Kalau nggak cepat, ya kita tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang pendek atau beberapa hari. Kalau dalam sebulan 3 kali, berarti setiap 10 hari sekali dia khatam Al-Quran. Maka digambarkan oleh dia, dicontohkan cara membaca Al-Quran yang cepat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqna. Dan seterusnya, dia demonstrasikan cara membaca Al-Qur'an yang cepat itu. Saya bilang, "Stop. Kok membaca Al-Qur'annya sedemikian cepat? Apakah memang Al-Qur'an Allah berfirman di dalam Al-Quran supaya kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan cepat yang seperti itu?" Yaitu satu cara untuk menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran dengan waktu yang pendek. Yang kedua yang menarik, ada jamaah ya beberapa ibu yang kemudian membaca Al-Quran, khataman Al-Quran itu dengan cara berkelompok. Sekian banyak orang dibagi menjadi 30 kelompok misalnya. Kelompok pertama membaca juz yang pertama.
Kelompok yang kedua membaca juz kedua, kelompok 10 membaca juz 10, kelompok 30 membaca juz 30, kemudian dibaca bersamaan. Nah, selesailah dalam waktu yang singkat, katanya sudah menghatamkan Al-Quran. Sahabat sekalian, saya kira kita harus mengkritisi ya cara membaca Al-Quran yang seperti ini. Yang pertama, ternyata Rasulullah juga tidak pernah mencontohkan untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali meskipun itu di dalam bulan Ramadan. Misalnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan bahwa Rasulullah itu dalam setahun itu menghatamkan Al-Quran sekali atau 2 kali saja. Ini hadisnya. Jibril saling belajar Al-Quran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali khatam. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, 2 kali khatam. Hadis riwayat Bukhari nomor 4998. Jadi kalau Rasulullah saja menghatamkan Al-Quran itu setahun cuma sekali atau 2 kali saat menjelang wafatnya, kenapa kita ini harus melakukan khataman bolak-balik, bahkan di bulan Ramadan itu, bahkan dilomba-lombakan? Sahabat sekalian, ini bisa menggeser tujuan dari perintah untuk membaca Al-Quran itu. Karena kemudian poinnya menjadi cepet-cepetan untuk menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran itu. Dan kemudian kita tidak mengerti isi dari Al-Quran, tidak melakukan pembelajaran atas isi Al-Quran itu, melainkan cuma kejar setoran supaya segera bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi poin yang pertama, Rasulullah saja tidak mencontohkan apalagi memerintahkan. Dan menariknya ketika kita lihat di dalam Al-Quran, justru membaca Al-Quran itu tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh tergesa-gesa. Jangankan kita, Rasulullah saja kemudian diingatkan oleh Allah melalui wahyu ketika malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah, agar Rasulullah tidak cepat-cepat dan tidak tergesa-gesa membaca Al-Quran Al-Karim itu. Misalnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat dengannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam jiwamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ayat ini dengan sangat jelas mengabarkan kepada kita bahwa Allah sendiri yang berfirman kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, jangan kau gerakkan lidahmu cepat-cepat, tergesa-gesa untuk segera menguasai bacaannya. Kata Allah, atas tanggungan kami menjadikanmu pandai membacanya, dan atas tanggungan kami makna yang ada di dalam wahyu itu dimasukkan ke dalam jiwa beliau. Jadi sangat jelas Al-Quran melarang kita membaca Al-Quran ini dengan cepat-cepat menggerakkan lidah kita. Karena itu kita mempertanyakan kenapa ada di antara kita yang membaca Al-Quran dengan cepat-cepat untuk segera menghatamkan. Tidak ada urgensinya. Karena memang Al-Quran itu bukan untuk cepat-cepatan dibaca, melainkan untuk didalami maknanya. Supaya kita memperoleh petunjuk dari dalamnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sangat cepat dan kemudian tidak memahami isinya, ya dia tidak mendapatkan petunjuk dari firman-firman Allah itu. Karena itu di dalam surat Toha ayat 114 Allah menegaskan kembali, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdoa ketika membaca Al-Quran itu supaya ilmunya bertambah melalui proses wahyu tersebut.
Fata'allallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi sahabat sekalian, kenapa Allah melarang untuk membaca Al-Quran dengan cepat-cepat, dengan tergesa-gesa? Dikarenakan Allah sedang menurunkan ilmu pengetahuan. Baik kepada Rasulullah pada saat pewahyuan itu, maupun kita yang mendapat warisan Al-Quran ini. Ketika kita membaca Al-Quran itu, disarankan, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk bermohon agar dengan membaca Al-Quran itu bertambah-tambahlah ilmu pengetahuan kita. Baik terkait dengan ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi yang semuanya itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka membaca Al-Quran, menghatamkan berkali-kali itu sesungguhnya sama dengan mengingkari atau tidak mentaati perintah Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa membaca Al-Quran sesungguhnya adalah untuk memahami kandungan isinya, untuk memahami hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, supaya kita mendapatkan petunjuk. Ketika kita membaca kemudian dengan cepat-cepat seperti itu akan cenderung meremehkan Al-Quran Al-Karim. Dianggap merendahkan firman Allah itu, yang mestinya dimuliakan, tetapi kemudian kita baca dengan cepat-cepatan hanya untuk mengejar setoran supaya bisa khatam bolak-balik, padahal Rasulullah pun tidak melakukannya dan Al-Quran melarangnya. Jadi sahabat sekalian, tidak ada urgensinya untuk membaca Al-Quran cepet-cepetan supaya khatam berkali-kali di dalam bulan Ramadan itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 81 supaya kita tidak merendahkan Al-Quran Al-Karim yang mulia itu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudahinun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil Alamin. Maka apakah terhadap Al-Quran ini kamu menganggap remeh? Sahabat sekalian, Al-Quran adalah bacaan yang mulia karena ini adalah firman Allah. Yang aslinya itu masih berada di kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz, kitab induk alam semesta. Di Lauh Mahfuz di sisi Allah. Maka kita diingatkan oleh Allah, jangan menganggap atau memperlakukan firman-firman yang mulia ini dengan meremehkannya atau merendahkannya. Harus diperlakukan dengan penuh hormat, karena ketika kita bicara atau ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita itu sedang berbicara dengan Allah. Apa yang kita baca adalah firman Allah, artinya Allah sedang berbicara melalui kitab suci itu. Dan kemudian kita membacanya, memahaminya, dan kemudian berdoa, bermohon kepada Allah. Terjadilah di situ dialog antara kita dengan Allah, meskipun kita tidak melihat zat Allah yang memang tidak terjangkau oleh panca indera itu. Tetapi dengan membaca firman-firman Allah, sesungguhnya kita sedang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Zuhruf ayat 4, Allah menegaskan lagi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mulia dan banyak mengandung hikmah. Poin pentingnya membaca Al-Quran sesungguhnya adalah untuk mendapatkan hikmah dari dalamnya. Yang dengan hikmah itu kita akan mendapatkan petunjuk dan menjadikan hidup kita di dunia ini terselamatkan sampai nanti kembali kepada Allah ketika hidup di akhirat.
Karena itu Allah mengingatkan di dalam surat Zukhruf ayat 4 ini. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu berada di dalam induk Alkitab, Lauh Mahfudz, di sisi kami. Adalah benar-benar tinggi derajatnya dan amat banyak mengandung hikmah. Tinggi derajatnya, jangan diremehkan, jangan direndahkan, dan banyak mengandung hikmah. Orang-orang yang memperlakukan Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, yang di ayat sebelumnya digambarkan la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, sedang berproses berpuasa, itu mensucikan dirinya. Membaca ayat Quran yang suci karena itu firman Allah, maka di situ terjadilah persentuhan secara kejiwaan. Orang-orang yang melakukan dengan cara ini, maka dia akan mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim yang sangat mulia, yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah itu. Maka sahabat sekalian, di dalam surat Al-Baqarah 269 kemudian Allah menggambarkan Allah itu mengkaruniakan al-hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya ketika dia melakukan bacaan atau eksplorasi pembelajaran terhadap isi Al-Quran Al-Karim. Dan barang siapa dikarunia dengan hikmah itu, maka dia mendapatkan karunia yang sangat besar yang akan menjadikan hidupnya sukses fi dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran. Ayat ini sangat menarik karena mengkaitkan al-hikmah dengan akal. Allah mengkaruniakan al-hikmah, kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quran itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berakal. Penutup dari ayat ini, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Artinya saat membaca Al-Quran, kita itu tidak boleh hanya kejar setoran, hanya melafadzkan tanpa memikirkannya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, hanya membaca cepet-cepetan, khatam bolak-balik, kejar setoran, maka kita tidak mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran, tidak mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran itu. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa mendapatkan pelajaran dari dalam Al-Quran. Kita disuruh memikirkan, mentadaburi, bahkan mentafakuri, ya, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan segala ciptaan Allah yang ada di antara langit dan bumi itu. Untuk apa? Untuk mengenal ciptaan Allah dan kemudian ketemu dengan Sang Pencipta yang menciptakan seluruh jagat raya dengan segala isinya itu. Sahabat sekalian, karena itu marilah kita hentikan ya membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, dengan cepet-cepetan, kejar setoran karena ingin khatam bolak-balik di bulan Ramadan ini. Tidak ada urgensinya. Rasulullah tidak mencontohkan, bahkan Al-Quran melarang itu untuk dilakukan. Karena itu justru merendahkan firman Allah dari dalam kitab suci kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah mengkaji, bukan khataman tetapi tadarusan, ya. Bertadarus dirosa. Darosa itu artinya mempelajari, mengeksplorasi, memikirkan, mengkaji dan seterusnya. Itulah yang harus kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Karena itu Allah di ayat yang berbeda mengatakan bahwa bulan Ramadan ini memang Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Dan barang siapa melakukan hal itu, maka dia akan dapat Al-Furqan,
akan dapat pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Hidupnya akan terselamatkan fid dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Sahabat sekalian, sangat clear apa yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim, oleh Allah di dalam kitab suci ini kepada kita semua. Bahwa Al-Quran ini diturunkan Allah di bulan Ramadan ini untuk memberikan kepada kita hikmah-hikmah. Di mana hikmah itu akan menjadi petunjuk bagi kita dengan segala penjelasan yang ada di dalamnya. Supaya kita mendapat Al-Furqan. Nah, dikarenakan bulan ini turun Al-Quran itu, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Sambil mensucikan diri dengan puasa kita, kemudian membaca kitab suci, firman-firman Allah itu, maka diharapkan akan nyambung jiwa kita dengan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah terus membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, mendapatkan penambahan ilmu pengetahuan yang ini sangat bermanfaat untuk menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.